Salam, Shalom. Shalom. selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Bawalah sahabatmu pada juru selamatmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan. Sungguh Kau agung Tuhanku, tak ternilai kasih-Mu. Tolonglah Kau sempurnakan kehendak-Mu padaku. Berilah Ku setia padamu sampai selama-lamanya. Kasih dan anugerahnya yang tiada taranya. Dengarlah hukum Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 13 ayat yang 11 demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu,
dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Aku temukan Raja kasih bagiku, orang yang sesat. Dialah Yesus Maha Kasih bagiku yang hilang pernah. Sekarang aku mengenal Tuhan pengasih yang kekal. Sekarang aku mengenal Tuhan pengasih yang kekal. Karena dosaku sangat banyak, nerakalah hukumanku. Tetapi Yesus mendamaikanku dengan Allah Bapa-Ku. Dengan darahnya yang kudus, genaplah dengan Allah terus. Dengan darahnya yang kudus, berdamai dengan Allah terus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita puji Tuhan. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk kebaktian kita pada hari Minggu ini dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 11. Kita membacanya secara responsoria. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kembali kita puji Tuhan.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom untuk kita semua. Kita dengar warta kita pada minggu kedua Dung IP Pianas tanggal 16 Januari 2022. Topik Debata para Sirohana Manoktong. Tuhan adalah kasih dan setia. A. Warta umum. Pertama, berita nikah. Akan menerima berkat nikah Vicky Leonardi, putra Bapak Tantoni Wijaya, Ibu Emelin Rosanna Siandra Mauli, alamat Jalan H. Iman Munandar nomor 288A, Sektor Rintis, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Diana Rosalia Napitupulu, putri Bapak Donald Napitupulu, Ibu Meliana Borsitompul almarhum, yang diasuh Ibu Sintua Rengsi Elida Boru Pangaribuan, alamat Jalan Rawa Bening nomor 32, Jemaat HKBP Tangkerang, Resok Tangkerang. Pemberkatan hari Kamis 27 Januari 2022 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Kedua, Jemaat tambah. Mulai hari ini Minggu 16 Januari 2022, telah menjadi jemaat gereja kita keluarga Mayor ARH Rahmat Situmorang SE, Ibu Rosvansia Sipahutar SSN, beserta 2 orang anak, 2 putri. Pindah dari HKBP Perkembangan Resort Sidikalang 3, Distrik 6, Dairi, tinggal sekarang di Asrama Batalion Arhanud 13, Jalan Kaharudin Nasution, Kubang. 3. Jemaat pindah. Terhitung pada minggu hari ini 16 Januari 2022 telah pindah anggota jemaat gereja kita keluarga Bapak Daniel Horas Gatot Mertua Merpaung, Ibu Kartika Sari Boruhuta Galung dari Jalan Bakti nomor 24 Sigunggung, Sektor Labu Baru Barat, pindah ke HKBP Maranatha Resort Maranatha. 6. Bunga altar. Yang menyusun bunga altar Minggu 16 Januari 2022 dari Sektor Pekanbaru Tongah dan Sektor Arengka Indah. B. Suara Koinonia. Pertama, baptisan kudus. Minggu 30 Januari 2022 akan diadakan baptisan kudus khusus kepada anak-anak jemaat gereja kita. Belajar baptis pada hari Senin 24 Januari 2022 pukul 15 WIB. Bertempat di gereja dengan membawa surat pengantar dari Sintua Sektor. Kedua, temu pisah pendeta. Sesuai dengan surat keputusan ketetapan nomor 729/SA/09/2021, Eporus Huria Kristen Batak Protestan, pada hari ini Minggu 16 Januari 2022 pukul 11 WIB
akan diadakan acara ibadah memberangkatkan Bapak Pendeta Belhem Rimen Sitompul, dahulu Pendeta HKBP Resort Pekanbaru, menjadi pendeta fungsional di kantor distrik 22 Riau dan sesuai surat keputusan ketetapan nomor 728 garing PDT garing SK garing 09 garing 2021. Eporos Surya Kristen Batak Protestan memutuskan dan menetapkan Bapak Pendeta Victor Singal H. Silalahi STH MM, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Batu Aji Lama, menjadi Pendeta HKBP Resort Pekanbaru. Kedua, acara serah terima jabatan telah diadakan pada hari Sabtu 15 Januari 2022 pukul 10 WIB di Konsistori HKBP Pekanbaru. 3. Sehubungan dengan acara tersebut, maka kita akan mengumpulkan persembahan pada tiap kebaktian pada 16 Januari 2022 dalam amplop yang disediakan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas masa pelayanan hambanya Pendeta Belhem Rimen Sitompul di jemaat kita. 4. Acara ramah tamah kepada pendeta resort yang pindah dan yang datang diadakan di Sopogodang HKBP Pekanbaru setelah ibadah pukul 11 WIB. Undangan dalam ramah tamah itu adalah semua pangunglan nagok, sintua, pendeta, sintua pensiun, utusan ruas dari setiap sektor, kelompok kor, seksi-seksi, badan audit, badan usaha, panitia pembangunan atau masing-masing 2 orang. Kelima, yang menyampaikan khotbah dalam ibadah Minggu 11 WIB Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati Opu Eporus HKBP. 3. Undangan. Panitia mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri perjumpaan kesehatian bersama Opui Eporus HKBP yang akan diadakan pada hari Minggu 16 Januari 2022 pukul 17 WIB sampai dengan selesai. Tempat Mahligai Ballroom Hotel Arya Duta, Jalan Diponegoro nomor 34 Pekanbaru. Yang mengundang Preses HKBP Distrik 22 Riau, Pendeta Hantus Hutapea STHMM, Koordinator Muller Tampu Bolon SEMM. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, memberkati perjumpaan kesehatian Opui Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Keempat, konven pelayanan penuh waktu HKBP Distrik 22 Riau dan doa syukuran awal tahun 2022. Pada hari Senin 17 Januari 2022 pukul 10 WIB akan diadakan konven dan acara doa syukuran awal tahun baru sedistrik 22 Riau di tempat HKBP Agape Pangkalan Kerinci. Yang diundang dalam acara tersebut semua pelayan penuh waktu HKBP Distrik 22 Riau. Suara Diakonia ulang tahun. Majelis dan seluruh semua HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 16 sampai dengan 22 Januari 2022. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan, sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta tambahan kepada Bapak Pendeta Belhem Rimen Sitompul dan keluarga, pada minggu ibadah hari ini diberi waktu dan tempat untuk menyampaikan kata-kata mengakhiri pelayanannya di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Kamu
ama nami dot ina nami nang nona parado au porsa pemitikan son sujung doame dok hata ala kopid de mahami ala ni naung tiktikon naung di Papua tuhita tuhuriata mulai nadi hari minggu. Jadi amang rutau menang mari temarhon nami harus mah kamu harus madami. Sone pe natik nahu dah kami nahu tau kami pastor nami tong bonu kami tang yang muna bonu kami di tang yang mau dohot di tanggung jawabmu berhenti tang yang giat punya malum punya kami ai porak dohot kami ai rau dan hai pak sangatlah sejumlah masalah staf tahu amanah milik nami razma razmamu orami kami tidak tidak tempat dok ngobrolnya sudah kami tempat kami di Kuri Nuhang saya dengan tu dah. Salam untuk kita semua. Mula tema di inang pendeta di Panggula di Parhala Duta. Nang hormati kami sudah ruas jemaat HKBP Hang Tua. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan karena kita bisa berkumpul di rumah ibadah ini dalam memuliakan nama Tuhan. Kiranya kebaktian kita ini diberkati oleh Tuhan menjadi kesatuan dan kesehatan buat kita semua. Dan juga amanami inanami yang berada di rumah, salam sehat semuanya, selamat beribadah. Songon nama nabai hatan yang mang pendeta, tuhita saluna, maulate kudang kupasat kami, tusude Huria HKBP Hang Tua yang telah berdoa untuk amang pendeta bisa sehat dan dari yang kita tidak harapkan sehat tapi berkat doa jemaat, doa semua Huria HKBP Hang Tua yang sayang kepada kami, amang pendeta bisa berdiri pada saat ini dalam keadaan sehat. Doa dan juga partisipasi Huria, jemaat yang kami hormati, amang bisa semakin sehat. Jadi biarpun kami berpisah dalam pelayanan, tapi di dalam kasih Yesus kita tetap sama dan saling berdoa. Dan kami memohon sangat-sangat untuk doa jemaat HKBP Hang Tua, karena kami sudah nyata, sudah
nyata betul Tuhan menerima doa semua jemaat, karena Bapak Pendeta kita ini sehat pada saat ini. Dan kami memohon lagi, memohon biar Amang Pendeta ke depan bisa melayani kembali seperti biasa. Dan kami pindah pun di distrik ini masih, karena kita mau melihat dulu Amang Pendeta semakin sehat, makanya kami minta pindah, bukannya karena tidak suka di HKBP yang tua, tapi biar sehatlah. Memang kita sudah tunggu sampai setahun lebih dia berobat, tapi Tuhan mungkin belum bisa memberikan kesehatan untuk bisa melayani. Tapi saya percaya dan yakin kalau Huria HKBP Hang Tua semakin berdoa, semakin pasti Amang Pendeta kita ini bisa sembuh. Setahun lebihlah dia tidak melayani. Mungkin banyak kesalahan dan kekurangan kami selama di sini. Mohon dimaafkan, mana yang baiknya itulah yang kita kenang. Mana yang kurang baiknya mohon dimaafkan, biar ke depan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Jadi HKBP Hang Tua sudah melakukan yang terbaik, sudah melakukan kebaikan. Pasti Tuhan memberikan semakin diberkati dan semakin Hang Tua menerima berkat yang luar biasa karena Hang Tua telah melakukan kebaikan. Jadi terima kasih semuanya, juga untuk tim-tim medis yang tidak bisa saya sebut namanya, yang selalu memonitor kesehatan Amang. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk para medis yang selama Amang dirawat di rumah sakit, dan juga kontrol juga jemaat kita yang merawat Amang di rumah sakit Elbros. Terima kasih karena tidak hadir di sini. Jadi sekali lagi minta maaf atas kekurangan kami. Tuhan memberkati kita semua, jemaat HKBP Hang Tua. Terima kasih. Kita kembali memuji Tuhan. Kami datang
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-36, dimulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Mazmur yang menjadi perenungan bersama bagi kita pada minggu hari ini mengisahkan hubungan antara orang beriman dengan Tuhan. Orang beriman adalah orang-orang yang benar-benar menyadari bahwa betapa pentingnya untuk senantiasa memelihara hubungan dengan Tuhan. Orang-orang beriman yang sangat-sangat menyadari bahwa betapa pentingnya memelihara persekutuan dengan Tuhan. Karena bagaimanapun di tengah-tengah dunia ini, orang-orang beriman juga hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan. Orang-orang beriman hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perubahan. Dan jika orang-orang beriman tidak memelihara persekutuannya dengan Tuhan, maka akan sangat mudah dipengaruhi dan dikalahkan dengan godaan. Dalam hal ini pemazmur sendiri melihat kenyataan yang terjadi di sekitarnya, di mana di tengah-tengah dunia ini orang-orang beriman hidup di antara orang-orang yang tidak benar. Orang-orang beriman hidup di antara orang-orang fasik. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sangat jarang mendengar kata fasik atau orang-orang fasik. Tapi kita lebih akrab dengan kata-kata orang-orang yang tidak benar atau orang-orang yang berlaku jahat. Tapi kalau kita membaca di Alkitab sendiri sangat sering menyinggung kata fasik atau orang-orang fasik. Kata-kata fasik atau orang-orang fasik sangat banyak kita temukan. Bukan hanya di kitab Amsal, tapi di kitab Mazmur sendiri. Pemazmur banyak menyinggung tentang kata-kata fasik dan orang-orang fasik. Secara khusus Mazmur pasal 36 yang menjadi perenungan bersama bagi kita pada saat ini, di minggu hari ini. Khusus nats khotbah kita dimulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Namun kalau kita membaca Mazmur pasal 36, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5, pemazmur juga mengungkapkan tentang keberadaan orang-orang fasik yang ada di sekitarnya. Keberadaan orang-orang fasik yang sangat mengancam dan yang menekankan. Karena itu pemazmur begitu jelas mewaspadai tentang keberadaan orang-orang fasik di sekitarnya. Kalau kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5, yang perlu diwaspadai agar kita tidak terperangkap dengan jerat orang-orang fasik karena dosa yang bertutur di lubuk hatinya. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada mereka. Perkataannya hanya berisikan kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik,
bahkan kejahatan pun dirancangkan di tempat tidurnya. Ciri-ciri orang fasik secara jelas diungkapkan oleh pemazmur dalam ayat 1 dan sampai ayat 5 sebelum nats kita pada saat ini. Bagaimana kejahatan, tipu daya, tipu muslihat, bahkan kejahatan pun dirancangkannya di tempat tidurnya sendiri. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pasti bukan hal yang mudah. Bagaimana orang-orang beriman bisa hidup di antara orang-orang fasik. Orang-orang yang beriman yang menyaksikan bahwa begitu banyak kejahatan yang orang-orang fasik lakukan. Bahkan ada orang banyak yang sanggup mengikuti jalan mereka. Menikmati kekayaan yang bukan dengan jalannya. Orang beriman yang secara kasat mata, secara mata jasmani melihat bagaimana orang-orang fasik itu seolah-olah hidup terberkati, hidupnya makmur. Mereka mampu tertawa di atas penderitaan orang lain. Tetapi firman Tuhan, Alkitab dengan jelas mengingatkan kita. Kalau kita membaca dalam Amsal pasal 24 ayat 19, firman Tuhan mengingatkan jangan menjadi marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan pernah iri kepada orang yang berbuat fasik. Sotung tadok tawudo halak na mangulako na sotikos tarpasu-pasu do HP nguluna. Kemudian orang berbalik dari yang tadinya hidup bijaksana dan benar, karena melihat seolah-olah orang fasik hidupnya terberkati, kemudian dia meninggalkan hidup benar, berubah menjadi tidak setia. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan jangan pernah marah kepada orang yang berbuat kejahatan. Jangan pernah iri kepada orang fasik. Tapi bagaimana kita menjaga hati kita, memelihara iman kita untuk bertahan sebagai orang-orang benar. Mengapa firman Tuhan begitu penting mengingatkan kita tentang hal ini? Karena memang ada banyak orang yang mempertanyakan keadilan, bahkan keberadaan Allah. Ketika melihat bagaimana orang fasik itu hidupnya dapat tampak makmur dan diberkati. Namun firman Tuhan hari ini sangat menguatkan kita. Ketika pemazmur yang hidup di antara orang-orang fasik bahkan mengalami tekanan dan ancaman dari orang-orang fasik, namun ia selalu tetap meyakini bahwa kasih, setia, dan keadilan Tuhan itu tetap tak perlu diragukan, tak perlu dipertanyakan, hanya perlu diyakini dan terus diyakini. Sebagaimana pemazmur dalam nats ini meyakini, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan, keadilan-Mu seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Seorang pemazmur yang mengungkapkan tentang kesiapaan Allah berdasarkan apa yang ia alami dalam hidupnya. Bukan hanya ketika pemazmur merasa hidupnya terberkati, bukan karena dia merasa sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi seorang pemazmur yang mengungkapkan tentang kesiapaan Allah dalam hidupnya karena meyakini kasih, setia, keadilan Tuhan yang tak pernah hilang dalam hidupnya. Kalau kita mau jujur tentang kasih setia Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai kapanpun sesungguhnya kita tidak akan sanggup menghitung dan mengukurnya. Kita tak akan sanggup mengukur dan menghitung kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kalaupun ada lagu kidung jemaat kita mengingatkan berkat Tuhan, mari hitunglah. Sesungguhnya itu hanya mau mengingatkan kita setiap saat berkat Tuhan itu diberikan kepada kita. Holana boy pehehe hita di manogot ni harion.
Kemudian Roh Kudus mengingatkan kita untuk datang beribadah di tempat ini. Bahkan jemaat yang beribadah dari rumah masing-masing. Bukankah kita masih bersyukur atas kebaikan Tuhan yang masih mengingatkan kita, pemeliharaan Tuhan yang mengizinkan kita menjalani tahun 2022 ini. Rasul Paulus pun dengan jelas meyakininya. Meyakini kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Karena itu dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-18 ia berkata, betapa lebarnya, betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus yang tidak terukur oleh kita manusia. Hanya saja dalam kenyataannya sebagian orang kurang menyadari. Karena yang diingat-ingat terlalu besar masalah dan pergumulan yang dihadapi. Yang diingat-ingat betapa besarnya tekanan dan ancaman. Masalah, kesulitan, tekanan dan ancaman. Laksana tembok yang tebal yang menghalanginya untuk melihat perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan setiap orang yang meyakini secara benar kasih setia dan keadilan Tuhan. Kalau kita mau jujur jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya manakah yang lebih besar, masalah atau kasih setia Tuhan? Yang pasti dan dengan yakin kita berkata lebih besar kasih setia Tuhan. Pemazmur dalam hal ini Raja Daud juga dengan sungguh-sungguh meresponi setiap kebaikan Tuhan yang sudah ia alami dalam hidupnya. Sekalipun dia masih dalam tekanan dan ancaman. Itu sebabnya dalam pasal yang lain, pasal 9 ayat 2a ia menyaksikan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Puji kudu Jehovah, sian nasa rohaku, dan satonga-satonga roha, bukan setengah-setengah hati, tapi aku mau memuji Tuhan dengan segenap hatiku. Hati Daud berlimpah dengan ucapan syukur. Bukan bersyukur dalam perkataan saja, atau di zaman sekarang bukan bersyukur hanya di status saja, tapi syukur yang lahir dari luapan hati yang sungguh-sungguh. Sehingga ketika dia mengatakan aku bersyukur kepada Tuhan, ucapannya juga menguatkan orang lain yang mendengarnya. Ucapannya menjadi ucapan yang memberkati. Aku mau bersyukur kepada Tuhan, luapan rasa syukur yang timbul dari dalam hati yang sungguh-sungguh. Karena jika rasa syukur itu keluar dari hati, maka perkataan, perbuatan, seluruh aspek kehidupan akan diubahkan menjadi ucapan syukur kepada Tuhan. Meresponi kebaikan Tuhan. Bukankah itu yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita? Sekalipun mungkin sampai saat ini selalu ada yang kita harapkan menurut kita belum dikabulkan oleh Tuhan. Doa-doa kita yang menurut kita belum dijawab oleh Tuhan. Tapi bukankah sudah banyak harapan kita, doa-doa kita yang sudah dipenuhi oleh Tuhan. Tinggal menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Kapan Tuhan akan menjawab doa-doa harapan dan kerinduan kita yang masih belum terjawab menurut kita. Yang mengingatkan kita untuk selalu bersikap optimis dalam menjalani hidup ini. Tanpa ragu-ragu meyakini tentang kasih, keadilan dan setia Tuhan. Sekalipun masalah tekanan, baik dari orang-orang fasik yang mengancam, yang walaupun melakukan kejahatan dan tidak peduli kepada Tuhan, tampak hidupnya terberkati seperti yang saya katakan tadi. Walaupun ada banyak orang yang menjadi pengikutnya dan tak peduli dengan kebenaran, bahkan mengolok-olok orang benar. Tapi orang-orang beriman sama seperti Daud adalah orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Mengandalkan kasih setia Tuhan. Karena itu betapa berharganya kasih setia Tuhan. Bagaimana pemazmur dalam nats kita ini menyaksikannya. Betapa berharganya kasih setia Tuhan. Tak dapat dibandingkan dengan kekayaan. Tak dapat dibandingkan dengan apapun yang kita peroleh di tengah-tengah dunia ini.
Karena kalau hidup kita berlalu, semuanya itu juga akan kita tinggalkan. Tapi ketika hidup kita berlalu pun dari dunia ini, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berlalu. Karena Tuhan yang kita percayai adalah bukan hanya Tuhan bagi orang yang hidup, tapi Dia juga Tuhan bagi orang yang mati. Betapa berharganya kasih setiamu Tuhan. Menjadi perenungan setiap hari ketika Tuhan mengizinkan kita menjalani hari-hari. Pernahkah kita berkata, betapa berharganya kasih setiamu Tuhan. Hari ini aku mau bangun dan menjalani hidupku dengan meyakini betapa berharganya kasih setiamu Tuhan. Kalau Engkau tidak izinkan aku hidup hari ini, itu adalah hak Tuhan. Dan hari ini ketika Engkau mengizinkanku melewati kesempatan demi kesempatan, betapa berharganya kasih setiamu ya Tuhan. Manusia bahkan hewan pun Engkau selamatkan. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu, mengenyangkan anak-anak mereka dengan lemak di rumah-Mu. Bahkan memberi anak-anaknya minum dengan sungai kesenangannya. Karena memang hanya pada Tuhan ada sumber hayat. Di dalam terangnya kita melihat terang yang sesungguhnya. Merespon kebaikan Tuhan dengan jujur melihat apa yang Tuhan sanggup lakukan dalam kehidupannya. Bahkan orang-orang beriman, orang-orang benar tak perlu takut akan kehidupan anak cucunya. Kalau mungkin kita melakukan hal yang baik, kita belum melihat apa yang Tuhan kerjakan melalui kebaikan yang kita lakukan. Tapi orang benar meyakini walaupun hidupnya berlalu dari dunia ini, tapi anak cucunya selalu di dalam pengawasan Tuhan. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, tetapi sekarang aku sudah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta roti. Tak pernah anak orang benar itu ditinggalkan. Tak pernah orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Tak pernah anak cucu orang benar itu meminta roti. Karena Tuhan pasti akan selalu mencukupkan. Dan kita yang sungguh-sungguh mengenal, mengecap, merasakan kasih Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan kasih setianya. Akan tetapi kita harus selalu memohon, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau Tuhan. Dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Pemazmur yang bersikap optimis, Tuhan lanjutkanlah kasih setiamu. Aku yang sudah merasakan kasih setiamu, lanjutkanlah Tuhan kasih setiamu kepada orang yang mengenal Engkau. Dan keadilanmu Engkau berikan kepada orang yang tulus hati tanpa meragukan apa yang sudah kita minta kepada Tuhan. Dan Minggu Epifanias mengundang kita untuk melihat dengan iman akan keagungan Tuhan yang besar, yang luas. Kasihnya sampai ke langit, setianya sampai ke awan. Keadilannya yang luar biasa yang tidak ada tandingnya. Karena Tuhan adalah sumber rahmat dalam kehidupan kita. Sekalipun saat ini kita masih hidup di antara orang-orang fasik, orang-orang yang tidak benar, jangan pernah ragu untuk meyakini Tuhan. Jangan pernah mempertanyakan keadilan Tuhan. Kalau kita baca dalam ayat selanjutnya, dalam ayat 13, kita diingatkan dalam Mazmur pasal 36 ini. Karena orang yang melakukan kejahatan, yang merasa hidupnya tetap diberkati sekalipun tak peduli dengan Allah, pada waktunya dia hanya menunggu kejatuhannya saja. Mereka dibanting dan tidak akan dapat bangkit lagi. Ini berlaku kepada orang-orang fasik yang mengeraskan hatinya, yang tidak peduli kepada suara Tuhan. Karena itu dalam kitab Ibrani pun kita diingatkan hari ini, jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Karena itu, marilah untuk selalu mengingat kasih setia dan keadilan Tuhan. Mari selalu memohon Tuhan, lanjutkanlah kasih setiamu. Mari selalu bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, atas nama Pangmulan Nagok Tiki yang hari ini akan mengadakan acara Pamor Hatton
Amang Pendeta Belhem Rimen Sitompul. Dan yang akan manjakon pendeta kita yang menjadi pimpinan di tengah-tengah resort ini, Amang Pendeta Silalahi. Sebagaimana yang kita dengar dan kita lihat sendiri, Amang Pendeta resort kita, Pendeta Belhem Rimen Sitompul, bukan karena cepat dan lamanya melayani di tengah-tengah gereja kita ini, tapi karena kondisi sakit yang dialami beliau. Saya mewakili Pangulan Nagok Tiki juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang diberkati Tuhan, yang mau menjadi berkat di tengah-tengah kehidupannya. Saya mensyukuri walaupun dalam keadaan sakit, tapi Tuhan mengetuk pintu hati seluruh jemaat. Sehingga biaya operasi yang dilakukan untuk biaya pemulihan semuanya bisa teratasi. Atas nama keluarga Mang Pendeta Belhem Rimen Sitompul dan Inang sudah mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat, biarlah Tuhan yang semakin memberkati. Ingatlah tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan sebagai bukti ucapan syukur kita kepada sesama, terlebih kepada hamba Tuhan. Tuhan melihat kebaikan hati Amang dan Inang, biarlah Tuhan yang semakin memberkati. Di acara perpisahan hari ini juga sebagaimana yang saya katakan tadi, bukan karena cepatnya beliau melayani di gereja kita ini, tapi hanya karena kondisi penyakit yang dialaminya. Tapi kita bersyukur karena beliau boleh berdiri di hadapan kita. Doa kita bersama, Tuhan semakin memulihkan kesehatan Amang Pendeta kita. Dan untuk ucapan syukur kita, tapasahat Mamang Dohot Tinang Sian Nasa Rohatta, Pasahato Peliat tanda berterima kasih atas pelayanan yang bisa beliau lakukan di tengah-tengah gereja kita ini. Biarlah Tuhan yang semakin memberkati kita, memberikan kesehatan bagi setiap kita, keluarga kita, anak-anak kita, usaha kita. Karena ketika kita mau berbagi, Tuhan akan semakin menambahkan berkat-berkatnya bagi kita. Tuhan juga yang memberkati pimpinan jemaat kita yang baru, pendeta resort kita, untuk melanjutkan pelayanan Amang Pendeta Sitompul di tengah-tengah gereja kita ini. Mari kita saling mendoakan, saling menguatkan, agar nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Lanjutkanlah Tuhan kasih setiamu, dan biarlah keadilan-Mu Engkau nyatakan kepada orang-orang yang tulus hati. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, ketika Engkau selalu mengingatkan kami agar meyakini kasih setia dan keadilan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, tanpa apatis, pesimis, dan ragu-ragu. Walau kami hidup di antara orang-orang fasik, orang-orang yang tidak benar, tapi Engkau mengingatkan kami untuk tetap setia, karena Engkau Tuhan yang kami yakini adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang akan menjawab setiap doa, kerinduan kami tepat pada waktu Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan untuk hidup dalam kasih setia Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam melanjutkan hidup mereka di hadapan Tuhan. Engkau berkati juga seluruh jemaat-Mu yang Engkau ketuk pintu hatinya memberikan yang terbaik di tengah-tengah gereja-Mu ini kepada hamba-hamba Tuhan. Terlebih kepada Amang Pendeta Sitompul yang melayani di tengah-tengah gereja-Mu ini, yang akan mengakhiri masa tugasnya sebagai pendeta resort di resort Pekanbaru ini. Tuhan, biarlah Engkau semakin memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau juga yang mencurahkan kasih setia-Mu, termasuk ke Amang Pendeta Belhem Rimen Sitompul. Tetaplah lanjutkan kasih setia-Mu ya Tuhan. Pulihkanlah kesehatannya. Kami meyakini kebenaran firman-Mu, tak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan sambil menyerahkan persembahan syukur dengan tetap menjaga jarak.
bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, hendaklah kita baik dan benar. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus, Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus, Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus, hendaklah kita adil dan kudus. Tuhanku murah hati serta setia, Tuhanku murah hati serta setia, Tuhanku murah hati serta setia, umatnya murah hati dan setia. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, hendaklah kita baik dan benar. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus, Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus, Tuhanku Maha adil, adil dan kudus, hendaklah kita adil dan kudus. Tuhanku murah hati serta setia, Tuhanku murah hati serta setia, Tuhanku murah hati serta setia, umatnya murah hati dan setia. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku.
Tuhanku Allah sungguh baik dan benar. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Hendaklah kita baik dan benar. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus. Hendaklah kita adil dan kudus. Tuhanku murah hati serta setia. Tuhanku murah hati serta setia. Tuhanku murah hati serta setia. Umatnya murah hati dan setia. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Hendaklah kita baik dan benar. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.